para apologet Kristen yang dipersekusi di Indonesia itu sudah masuk kepada laporan, sudah masuk dalam laporan tahunan sebuah badan yang melaporkan tentang kebebasan beragama. Nah, di mana itu, teman-teman? Nah, di mana itu? Di sini. Saya kasih tahu ya. Nah, ini. Saya balikan dulu kamera saya biar saya tunjuk. Nah, ini nama badannya, teman-teman. Biar teman-teman tahu. Nah, ini nama badannya. Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan. Ya, saya kasih ininya. Nih. Nih ya, teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan ya. Laporan-laporan yang terjadi nih ya. Ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, nih saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya, saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara menangkap mantan seorang konselor ya, Sibolga, karena apa? Karena dia menista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober, polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal, Sumatera Utara menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang social media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman, ini laporannya. Nah, jadi teman-teman, yang terjadi kepada saya, itu sama teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah ini, namanya US, nah ini ya tadi ya, nih, namanya ini, nih ya, US, nih ya, USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edis Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini. Ya.
Kelihatan tuh, sudah saya upload teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini yang melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi, ya, kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, seperti itu. Itu badan itu tadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman memahaminya, supaya tidak salah alamat kemana harus mengirimkan informasi. Ya, begitu teman-teman. Jadi saya adalah seorang konten kreator, saya adalah seorang pegiat sosial media, saya seorang TikToker, di mana pada media sosial saya melakukan sebuah diskusi online ataupun perdebatan online. Ketika saya berdiskusi dengan seorang Islam, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam seputar sudut pandang, seputar pendapat, seputar pemahaman terhadap agama, yang terjadi umat muslim mempersekusi saya. Walaupun umat muslim itu sendiri setuju dengan pendapat, dengan argumen-argumen saya. Tetapi yang saya heran begitu, mereka setuju kok mereka ingin mempersekusi. Mereka setuju kok mereka ingin mencelakai saya. Gitu loh. Coba saya memberikan sebuah kesempatan kepada setiap orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya, perkataan saya terhadap agama Islam itu merupakan fitnah. Itu merupakan penghujatan. Coba tunjuk satu saja. Ayo, saya pengen sekali ini ada muslim yang bisa membuktikan bahwa yang saya ungkapkan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu adalah kebohongan. Coba, tunjuk. Sungguh luar biasa kalian ya. Tidak mampu kalian membuktikan, tidak mampu kalian mengatakan bahwa saya salah. Tetapi kalian terus-menerus ingin melakukan persekusi. Coba, kita kasih naik ke Habib 2013. Silakan Habib. Ya Habib, silakan nyalakan kamera. Muslim atau apa bang? Kalian lihat? Lihat kan? Apa yang mau dibantah? Tidak ada. Coba ayo. Mana nih? Aizat Mumtaz. Mana tadi Aizat Mumtaz? Oh, tidak kelihatan. Ya, mereka naik sebentar, dilihat, wah ini bahaya ini kalau saya naik ini babak belur nanti saya tidak bisa mereka ini.